Aja sembrono wong urip akeh godane. Kemudian kita berlanjut ke perbandingan trigonometri sudut berelasi. Relasi itu artinya itu hubungan. Nah, di sini ada 4 kuadran, yaitu ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini sudutnya 0 derajat atau 360 derajat, ini 90 derajat, lalu ini 180 derajat, lalu ini 270 derajat. Nah, di kuadran 1 itu yang positif semuanya positif. Nah, kemudian kuadran kedua itu yang positif adalah sinusnya saja, lalu kuadran ketiga itu tangen saja, lalu kuadran keempat kosinus saja yang positif. Maksud positif adalah hasil perhitungannya. Nanti akan saya beri contoh. Nah, sekarang batas kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu berapa intervalnya? Nah, ini kita bisa melihat di sini ya, di berikutnya. Nah, di sini sudut di kuadran pertama itu adalah 0 derajat kurang dari atau sama dengan alfa kurang dari 90 derajat. Berarti di kuadran pertama 0 derajat itu termasuk, 90 derajat tidak termasuk. Nah, ini rumusnya ya. Sin alfa sama dengan cos buka kurung 90 diambil alfa. Nanti akan saya kasih contoh di berikutnya ya. Kemudian di kuadran kedua ya, kuadran kedua itu intervalnya adalah 90 derajat kurang dari atau sama dengan alfa kurang dari 180 derajat. Jadi 90 derajat adalah kategori di kuadran kedua. Nah, ini rumusnya nanti saya jelaskan ya. Nah, ini jadi kan kuadran kedua yang positif sinnya saja, yaitu sin alfa sama dengan sin 180 derajat kurang alfa. Nah, ini yang negatif. Selain dari sin adalah negatif. Nah, kecuali ini. Kenapa kosekan positif? Karena kosekan adalah 1 per sin atau kebalikan dari sin. Lalu di kuadran ketiga itu intervalnya 180 derajat kurang dari atau sama dengan alfa kurang dari 270 derajat. Jadi 180 derajat itu adalah wilayah kuadran ketiga. Lalu kuadran keempat itu 270 derajat kurang dari atau sama dengan alfa kurang dari 360 derajat. Jadi di kuadran keempat itu 270 adalah termasuk wilayah kuadran keempat. Sementara 360 itu bukan. Nah, ini rumusnya ya, nanti saya akan beri contoh di berikutnya. Lalu di sini apabila sudutnya lebih dari 360 derajat. Nah, ini rumusnya. Nanti akan saya jelaskan ya contohnya. Kemudian apabila sudutnya negatif, nah, berarti besar sudut yang diukur searah dengan perputaran jarum jam. Nah, ini sin min alfa sama dengan min sin alfa. Nanti ini akan saya jelaskan di contoh ya, untuk lebih detailnya. Berikut contoh tentang sudut berelasi. Pertama di kuadran pertama terlebih dahulu. Nah, di sini kuadran pertama itu 0 derajat kurang dari atau sama dengan alfa kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Jadi kuadran pertama itu 0 termasuk wilayah kuadran pertama. Kalau 90 dia bukan di kuadran pertama. Nah, contoh. Nah, ini sin 45 derajat sama dengan berapa? Nah, pada rumus itu kan yaitu sin 4 sama sin alfa sama dengan
cos 90 derajat diambil alfa. Nah, berarti soal sin 45 derajat sama dengan ini cos ya. Nah, ini 90 derajat diambil. Jadi 90 diambil berapa supaya 45 hasilnya? Yaitu 45 derajat. Nah, sama dengan cos. Nah, berarti kan apa namanya? Ininya 45, berarti ini cos 45. Berarti sin 45 sama dengan cos 45. Nah, sekarang pada tabel sin 45 itu kan setengah akar 2. Itu setengah akar 2. Nah, cos 45 berapa pada tabel sudut istimewa, yaitu setengah akar 2. Ini juga setengah akar 2. Maka ini betul rumus seperti ini. Nah, lalu contoh kedua, ya, contoh kedua itu misal sekan ya, sekan 20 derajat. Nah, kalau seperti ini, walaupun ada rumusnya, kalau lupa rumusnya, kita melalui cara sekan itu kan 1 per cos. Berarti kita rubah dulu 1 per cos 20 derajat. Nah, ini sama dengan, nah setelah sudah mencapai cos, maka kita masukkan ke rumus di kuadran pertama, yaitu rumusnya cos alfa sama dengan sin 90 derajat min alfa. Ini rumusnya. Nah, ini juga ini rumusnya, saya kasih kotak. Nah, cos 20 berarti ini sama dengan sin ya. Sin, nah, ini 90 derajat dikurang berapa supaya 20? Ya berarti 70 derajat. Nah, sama dengan 1 per sin. Nah, berarti yang diambil adalah ini, yang 70 ya. Sin 70 derajat. Nah, silakan cek di kalkulator apakah sama sekan 20 derajat sama dengan 1 per sin 70 atau cos 20 derajat sama dengan sin 70 derajat. Silakan dicek di kalkulator. Nah, ini adalah contoh pada kuadran pertama. Berikut contoh pada kuadran kedua. Di mana kuadran kedua ini adalah 90 derajat kurang dari atau sama dengan alfa kurang dari 180 derajat. Jadi 90 derajat berada di wilayah kuadran kedua. Contoh, tangan 135 derajat. Karena 135 derajat itu ada di kuadran kedua, berarti kita menyelesaikannya pada rumus kuadran kedua. Nah, pada rumus di kuadran kedua itu kan pada tangan ya, tangan alfa sama dengan minus tangan 180 derajat diambil alfa kan. Nah, kembali ke soal.
tangan 135 derajat sama dengan minus, jangan lupa minus tangan. Nah, ini 180 derajat. 180 derajat diambil berapa supaya 135 derajat? Yaitu 45 derajat. Nah, ini berarti ini minus tetap min tangan. Berarti yang kita ambil adalah yang ini 45 di tangan 45 derajat. Nah, min tetap tangan 45 itu kan 1. Berarti hasilnya adalah min 1. Itu contoh pada kuadran kedua. Berikut contoh pada kuadran ketiga. Nah, kalau kalian lupa itu rumus yang mana positif, yang mana negatif, kita perlu membuat koordinat ya. Saya buatkan. Jadi ini itu kan kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, kalau saya menghafal rumusnya adalah kuadran semua positif ya. Jadi ini semua positif. Kuadran kedua, kalau saya menghafalnya adalah STC ya. Ini S. Saya perbesar aja. Jadi ini kan kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Kuadran pertama semua positif, mau sin, mau cos, mau tangan, mau kotangan, mau kosekan, semua positif. Nah, dua, kalau saya menghafal begini, kuadran kedua itu saya rumusnya STC, STC. Nah, untuk memudahkannya, S itu berarti sin, T itu berarti tangan, C itu berarti cos. Nah, ini yang positif. Nah, yang positif. Jadi, kalau saya cara menghafalnya seperti itu. Nah, sekarang tangan 180 derajat. 180 derajat itu kan ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga, tangan positif, berarti positif ya, positif. Nah, sekarang rumusnya itu kan di kuadran ketiga adalah sama dengan ini ya. Jadi tangan alfa sama dengan tangan 180 derajat ditambah alfa. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kita ke soal sama dengan plus tangan ya, tangan 180 derajat. 180 derajat ditambah berapa supaya 180? Yaitu ditambah 0. Nah, ini 0 ya. 0 derajat sama dengan ini tangan alfa, ini alfa sin, berarti ini yang dipakai adalah yang ini. Saya kasih hitam ini, yaitu S. Nah, ini ya, yang kasih hitam tangan 0. Ini berarti tangan 0 derajat. Nah, tangan 0 derajat itu berapa? Tangan 0 adalah 0. Sama dengan 0.
Berikut contoh keempat, pada kuadran keempat ya, contohnya sin 270 derajat. Nah, jadi rumusnya itu kan pada kuadran keempat ya, sin alfa sama dengan, karena dia kuadran keempat berarti minus sin 360 derajat dikurang alfa. Nah, kembali ke soal. Sin 270 derajat sama dengan min sin 360 derajat. 360 diambil berapa supaya hasilnya 270, yaitu 90 derajat. Maka sama dengan min sin saya tanda ya, jadi ini 90, nah ini berarti min sin 90 derajat. Nah, sama dengan min sin 90 itu kan 1, berarti sin 270 adalah minus 1. Contoh berikutnya adalah jika sudutnya lebih dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi 360 derajat itu bukan termasuk di kuadran keempat, tetapi termasuk di wilayah lebih dari atau sama dengan 360 derajat. Ini contoh cos 765 derajat itu berapa? Nah, kita sebelumnya sudah mengetahui rumus dari yang melebihi dari 360 derajat, yaitu cos ya, cos alfa sama dengan cos ya, buka kurung K dikali, K itu adalah konstanta, jadi K dikali 360 derajat ditambah alfa. Nah, lalu kita hitung kembali ke soal, yaitu cos 765 derajat sama dengan, nah ini adalah cos ya, cos. Nah, sekarang K itu kan konstanta, jadi kita cari bilangan berapa dikali ya, dikali 360 derajat yang menghasilkan 765. Apabila tidak pas, yang mendekati adalah angka 2. Di sini kita tulis 2 ya. Nah, lalu kan dia kurang, maka kurang berapa? Yaitu kurang 45 derajat. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu yang manakah yang dipakai untuk penyederhanaan bilangan derajat, yaitu ini 45 derajat. Jadi cos 765 itu sama dengan adalah cos 45 derajat. Nah, ini saya kasih hitamnya, yaitu cos 45 derajat. Jadi ini cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, setengah akar 2. Nah, 45 itu kan ada di kuadran pertama. Ya, kuadran pertama itu adalah positif semua. Jadi hasilnya ya positif. Jadi seperti itu ya. Setengah akar 2.
setengah akar 2. Nah, berikut contoh soal pada sudutnya negatif. Contoh, tangan min 135 derajat. Pada rumus itu kan tangan min alfa sama dengan min, ya, minnya pindah ya, min di depan ya, min tangan alfa. Nah, kembali ke soal, tangan min 135 derajat. Nah, ini kan pada rumus minusnya kita pindahkan dulu ke depan, min tangan 135 derajat. Ini saya kasih kurung kurung siku ya, biar untuk memudahkan. Nah, sekarang kita fokus di tangan 135 derajat. Tangan 135 derajat itu kan ada di kuadran ke 3 ya. 0, 90, 90, 80. Berarti ada kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua itu rumusnya adalah minus, jadi tangan ya. Yang ini ya, ini tangan, jadi tangan 180 derajat diambil berapa supaya 135, yaitu 45 derajat. Nah, lalu sama dengan ini min tetap ya. Nah, ini jadi karena dia kuadran ke-2 135, berarti kan tangan negatif, berarti tambahkan negatif, min tangan 45 derajat, ya kan? Min ini tetap ya, min kurung siku min tetap. Tangan 45 itu kan 1. Nah, jadi min 1. Nah, min kali min adalah plus 1. Jadi hasilnya adalah 1.